أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jikalau kita bertanya, mengapa sih kita hidup di dunia ini? Pasti semua pernah berpikiran seperti ini. Maka saya jawab, manusia adalah makhluk yang diciptakan paling terbaik dari makhluk yang lain, dan juga makhluk yang lain sebagai pemenuh hidup bagi manusia. Selain itu, manusia juga akan tertimpa yang namanya musibah seperti penyakit dan yang lain sebagainya, yang akan menjadikan pahala tersendiri bagi para pengidapnya. Jikalau manusia tidak menggeluti yang namanya musibah, maka bertumpuklah dosanya dan ia akan menyesal atasnya. Maka patutlah kita bersabar akan masalah yang ada di dunia ini. Dan perkara hidup di dunia ini hanya untuk menguji manusia, apakah ia berhak untuk masuk ke dalam surga ataupun ia akan masuk ke dalam neraka. Seperti surat Al-Mulk ayat 2, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Selain itu, yang mempunyai tugasnya yang harus diembannya di muka bumi ini, di antaranya yaitu pengurus bumi atau khalifah. Tujuan manusia diciptakan menjadi khalifah atau hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Hal ini tertuang dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Maka Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui. Dari ayat 30 dari surat Al-Baqarah ini adalah informasi bagi para malaikat bahwa Allah menciptakan khalifah Adam dan keturunannya di muka bumi. Manusia diberi derajat tinggi untuk mengatur, mengelola semua kondisi yang ada di bumi. Yang kedua, agar manusia memahami kebesaran Allah. Seperti dalam surat Al-Imran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Maka dari itu wajiblah atau patutlah bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, mengemban amanah. Tujuan manusia diciptakan menurut Islam juga salah satunya adalah untuk mengemban amanah. Tujuan ini berupa kesanggupan manusia memikul beban taklif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penciptaan manusia ini mendidik orang beriman supaya selalu memelihara amanat dan mematuhi perintah tersebut. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah mengemukakan
amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Begitu juga amanat sesama manusia. Yang keempat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan manusia diciptakan menurut Islam adalah salah satunya untuk beribadah kepada Allah semata. Seperti firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Menurut tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa tujuan Allah menciptakan kita manusia serta jin makhluk lainnya di bumi adalah untuk beribadah kepadanya. Allah tidak mungkin menciptakan makhluk begitu saja tanpa pelanggaran atau perintah. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'am